Anda di sini artinya Anda sudah menjalani beberapa semester belajar beberapa mata kuliah di jurusan teknik sipil ya. Nah, jadi di jurusan teknik sipil ini ada beberapa eh, kelompok keahlian, dan dari kelompok keahlian itu dikelompokkanlah mata kuliah-mata kuliah yang terkait. Jadi dari beberapa kelompok mata kuliah itu salah satunya ada ilmu kelompok keahlian geoteknik. Artinya yang berkaitan dengan ilmu alam, ilmu tanah, yang berkaitan dengan struktur atau rekayasa geoteknik ya. Artinya eh, rekayasa struktur yang berkaitan dengan struktur tanah. Nah, itu contohnya adalah seperti pondasi ya. Nah, terus ada lagi contohnya seperti dinding penahan tanah. Anda tahu dinding penahan tanah? Tahu ya? Siapa yang nggak tahu dinding penahan tanah di sini? Ada yang nggak tahu dinding penahan tanah? Ayo jawab. Siapa yang tahu dinding penahan tanah contohnya kalau di sekitar kampus Anda itu apa? Yang mana itu dinding penahan tanah? Nah, ayo siapa yang mau jawab? Yang kayak di itu, Bu, yang kayak di irigasi itu, Bu. Yang kayak di Ya, dinding penahan tanah pinggiran itu itu, Bu. ya. Nah, dia Nah, itu. seperti eh, dinding penahan tanah itu adalah dinding pembatas antara lapisan tanah ya dengan misalnya di depannya air, atau penahan antara tanah dengan eh, jalan misalnya. Karena elevasi permukaan tanahnya yang berbeda ya, yang satu tinggi, yang satu rendah. Nah, itu eh, di ditopang oleh dinding penahan tanah ya. Contohnya kalau di kampus Anda itu penahan antara tanah dengan air yang di kolam ya. Nah, yang kolam di dekat di samping lapangan basket. Nah, terus juga dinding penahan tanah itu materialnya dari struktur beton ya. Nah, atau susunan batu bekali bisa juga ya. Nah, terus juga seperti dinding penahan tanah yang ditanami oleh rumput-rumput seperti lereng ya. Nah, itu salah satu struktur geoteknik. Nah, kemudian ada pondasi. Pondasi dari struktur bawah dari bangunan. Nah, jadi Anda di teknik sipil ini nanti Anda akan mampu ya. Anda akan kalau di 4 itu mampu merencanakan ya, mampu merencanakan dari dari struktur pondasinya, dimensi pondasi ya. Nah, itu salah satu yang berkaitan dengan ilmu geoteknik. Nah, kemudian untuk Anda merencanakan pondasi tersebut, tentu pondasi tersebut dia berada di atas lapisan tanah. Nah, tanah ini yang Anda pelajari di mata kuliah Mekanika Tanah 1, ya. Apa yang Anda pelajari ilmu tanahnya, ya? Anda pelajari propertisnya, atau istilah propertis ini sama seperti Anda punya biodata pribadi. Anda sebagai mahasiswa, apa biodata pribadi Anda, misalnya jenis kelamin Anda, ya. Yang kedua, tanggal lahir Anda, usia Anda ya, umur Anda, kemudian tinggi, berat badan Anda ya. Nah, itu begitu juga seperti tanah. Tanah juga seperti itu, dia memiliki data-data dirinya ya, atau dikatakan sebagai propertis tanahnya. Ya. Nah, yaitu propertis tanahnya dari si tanah itu, di mana tanah itu terdiri dari ya seperti yang saya share ini, itu tanah terdiri dari butiran, butiran padat, ya. Muncul gambarnya layarnya?
Ada muncul gambar di layar? Muncul, Bu. Ada. Nah, Bu. jadi komposisi dari tanah ini dia terdiri dari butiran padat, ini ya. Nah, kemudian rongga pori tanah, di mana rongga pori tanah ini terisi oleh air dan udara. Nah, jadi kalau ini ya, jadi komposisi tanahnya ini terdiri dari tiga fase ini. Artinya yang satu yang solid, butiran padat, yang satu air dan udara. Jadi dengan berat tanahnya seberat W dan volumenya V, volume tanah tertentu ya, artinya Anda nanti kan praktek labor dan praktek lapangan ya. Nah, nanti di lapangan Anda akan ngambil sampel tanah. Ngambil tanah yang ukurannya itu misalnya Anda ngambil sampel tanahnya ukuran silinder. Jadi penampangnya lingkaran. Ya, kemudian dengan volumenya tentu Anda bisa hitung dengan panjang tertentu ya. Artinya nanti Anda ngambil sampel tanah ke lapangan, ngambil sampel tanahnya bisa sampel tanah kalau seperti ini yang berbentuk penampang seperti ini, artinya di sini sampel tanah yang tidak terganggu. Artinya sampel tanah asli di lapangan. Maksud asli ini gimana, Bu? Ya, maksud asli ini Anda mengambil tanah yang ada di bawah permukaan, ya, permukaan tanah ya, yang ada di dalam bumi ini Anda ambil tanahnya, kemudian Anda bawa ke laboratorium. Nah, itu sama persis kondisi tanahnya itu dengan kondisi asli dia di dalam perut bumi ini. Artinya kondisi aslinya yang bagaimana? Yang pertama, dari struktur bentuknya. Dari bentuknya dia tidak berubah ketika Anda bawa ke laboratorium. Kemudian dari teksturnya dia tidak terganggu. Ya, artinya tidak ada mengalami retak atau bahkan hancur. Itu yang tanah asli atau tanah tidak terganggu. Kemudian tanah tersebut, tanah yang Anda ambil itu dipastikan bahwa kadar airnya tidak berubah. Ya, artinya kadar airnya tidak berkurang. Artinya kalau kondisi tanahnya Anda ambil di bawah itu kan lembab ya. Nah, kondisi tanahnya lembab itu Anda bawa ke labor juga kondisi yang sama dengan kondisi yang lembab. Nah, itu yang dikatakan sebagai tanah tidak terganggu atau istilahnya tanah undisturbed. Nah, ya. Nah, jadi tanah yang undisturbed ini yang Anda ambil ke labor, kemudian itu yang Anda uji, itu yang Anda teliti, bagaimana propertis tanahnya, ya, berapa nilai-nilai propertis tanahnya. Nah, sama seperti Anda timbang berat badan Anda, kondisi asli berat badan Anda tanpa ada beban di punggung Anda, ya, tanpa ada Anda memegang sesuatu itu tidak, tapi memang asli badan Anda saja dengan pakaian yang ringan ya. Nah, itu Anda timbang. Nah, seperti itu juga dengan tanah. Nah, jadi kondisi tanah yang asli di dalam perut bumi itu Anda ambil, itu yang Anda uji. Jadi menginterpretasikan bahwa, mewakili bahwa Anda menguji itu, Anda dapatkan data tanahnya, itu memang dapat data tanah yang asli di dalam perut bumi. Nah, jadi ibaratnya bahwa Anda nanti akan misalnya merencanakan pondasi, memang benar-benar di atas lapisan tanah asli yang kondisi aslinya di dalam perut bumi. Ya, bukan kondisi asli yang bukan kondisi yang sudah terganggu. Nah, lain halnya kalau jenis tanah yang terganggu, Anda cangkul saja tanah itu, Anda bawa ke labor, Anda uji, Anda cari propertis tanahnya, itu tanah yang terganggu. Nah, jadi paham maksudnya ya? Nah, jadi ini saya sudah menyinggung sedikit mengenai jenis sampel tanah, ya, jenis soil sampling. Nanti pengujiannya ada di labor. Artinya pengujian soil sampling, ya, sampel tanah, pengambilan sampel tanah di lapangan, yaitu tanah undisturbed sama tanah disturbed. Nah, jadi tanah yang undisturbed ini
Tanah yang disturb, yang terganggu maupun tidak terganggu itu Anda bisa bawa ke laboratorium, Anda lakukan pengujian. Nah, jadi pengujian apa? Nah, salah satunya di sini ya, Anda mau mengetahui propertis tanahnya, kadar air misalnya. Atau yang gampang saja dulu, berat tanahnya. Nah, tentu berat tanah aslinya itu ya, yang sudah Anda ambil bentuk silinder tadi, atau bisa saja bentuk kubus, tergantung cetakannya saja. Kalau di labor kita, Anda ngambil sampel tanahnya itu bentuk tabung panjang, ya, permukaannya lingkaran ya. Nah, bentuk tabung itu Anda bor, ya. Nah, nanti Anda boring, nanti ngebor nanti Anda ya di lapangan. Anda bor, kemudian Anda bawa sampel tanah yang sudah masuk ke dalam tabung tadi, itu Anda tutup dengan plastisin pinggir-pinggirnya. Nah, itu Anda bawa ke labor. Nah, nanti Anda ambil sedikit tanahnya, itu yang Anda uji. Anda potong. Jadi ketika memotongnya pun juga harus hati-hati. Itu jangan sampai terganggu, sampai retak, bahkan pecah. Itu yang Anda ambil dan Anda uji di labor. Nah, apa yang Anda uji? Pertama Anda timbang dulu. Dapat berat tanah aslinya. Nah, atau berat tanah basah. Kondisi wet, kondisi basah. Arti basah itu memang kondisi dia di dalam perbumi itu dia kondisinya basah. Artinya bukan basah karena jenuh air ya, bukan. Beda antara basah sama jenuh. Kalau jenuh air, dia di bawah muka air tanah. Nah, jadi ketika Anda ngambil di dalam tanah itu juga nanti akan ketahuan apakah tanah Anda itu mengambilnya di bawah muka air tanah atau di atas muka air tanah. Nah, jadi nanti Anda misalnya ambil beberapa meter, ya. Kalau kondisi di daerah kampus Anda itu untuk muka air tanahnya itu bervariasi ya, ada yang dangkal, ada yang dalam. Nah, jadi Anda ambil sampel tanahnya itu dalam kondisi tanah basah, tanah asli, ya, bukan di bawah muka air. Nah, itu Anda timbang, berarti itulah berat tanahnya. W, dalam hal ini di sini simbolnya W, berat tanah atau W, ya, berat tanah basahnya. Dan volumenya juga Anda ukur, nah dapat volume. Sehingga dari variabel W dan V ini, weight dan volume ini, nanti Anda akan mendapatkan propertis tanahnya. Apa propertis tanahnya? Yaitu kalau rumusnya berat per volume, apa propertis tanah yang didapat? Siapa yang tahu? Berat per volume. Ayo, saya sambil menjelaskan, sambil kita tanya jawab, dan nanti saya akan catat di buku catatan saya. Di sini ada daftar nama-nama mahasiswa yang aktif di kelas. Ini Zoom-nya kayaknya mau mati. Bu, izin bertanya, Bu. Ya, Zoom-nya mau mati, ini kita lanjut ke buka Zoom baru ya. Ya, Hamdi ya? Bu. Boleh. Ya, ini saya stop recordernya. Mau mati atau lanjut unlimited nih? Enggak.